Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syarifin. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas C. Saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam dimulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khilafah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah 660 Masehi. Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia, perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah, tahun persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, pernyataan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafa ar-Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah Islam yang bersifat keturunan. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang dikembangkan setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah disebutkan kepada Umayyah Abdul Syam bin Abdul Manaf. Muawiyah sebagai pendiri dan sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagai sejarawan dipandang negatif, sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Sekilas tentang khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 132 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah, yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. bin Marwan bin Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Al-Wahid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hisam bin Abdul Malik, 11. Al-Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik, 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, 14. Marwan bin Muhammad. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Pada Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika banyak diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dua aspek, yaitu
wilayah kekuasaan dan perpolitikan dan perkembangan keilmuan. Berikut A. Ekspansi perluasan wilayah atau kekuasaan secara besar-besaran. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tenggara. Yang B. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. C. Mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang melengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim kodi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Kadi adalah seorang spesialis di bidangnya. Yang E. Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan bertulis Arab. Kemunduran dinasti Bani Umayyah. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir dengan beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah, yaitu kemunculan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab Mawali. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Ketidakmampuan dari penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing atas etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan suku Arabia Selatan Bani Khalq yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang khalifahan berikut tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh di antara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Zuhair, sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dan kekhalifahan. Dan itulah sekilas dari penjelasan saya tentang materi dinasti Umayyah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya khilafah Bani Abbasiyah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagai kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografi di dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah suatu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik terjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan permukaan istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam menendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan. Di antara Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Musolli, dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa berjuis mulai dari pakaian, makanan, dan akhirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan.
Pendekatan terhadap kaum Mawali dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi tempat Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Yazid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terjadi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, materi, gubernur dan panglima, kaum bangsawan Bani Hashim, Quraisy pada umumnya, dan petugas khusus tentara dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, penjaga fuqaha, saudagar dan penguasa, buruh dan petani. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tumpuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kegiatan masyarakat. Kekuasaan Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat berpanjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. Yang keempat, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Yang kelima, merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi pembangunan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dan di bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin terjadi saingan baginya satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syirah, dan Mesir dibunuhnya karena tidak bersedia membayarnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani melakukannya, dan kemudian menghukum mati Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi karena dikhawatirkan akan menjadi persaingan baginya. Kesimpulannya, peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendiri pusat pembangunan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dari segi politik, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Periode pertama tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut masa pengaruh. Periode ketiga
334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah merupakan kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima 590 Hijriah sampai 565 Hijriah merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronom. Di bidang-bidang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang pada masa ini yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan pasal. Dari penjelasan saya tentang dinasti Abbasiyah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.